Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan masuk ke Kingdom Animalia. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang Porifera. Disimak ya. Sebelum kita membahas Porifera, kita lihat dulu ciri umum dari Animalia ya. Pertama, yang namanya Animalia itu memiliki banyak sel atau disebut multiseluler. Lalu, tidak dapat memproduksi makanannya sendiri ya, dan sumber makanannya adalah organisme lain atau bersifat heterotrof gitu ya. Nah, tidak seperti tumbuhan yang memiliki klorofil ya. Nah, kemudian yang ketiga, cara reproduksinya bersifat seksual, artinya ada hewan jantan dan ada hewan betina. Lalu yang keempat, memiliki sel otot untuk penggerak dan memiliki sel saraf untuk merespon setiap rangsangan ya. Kemudian yang kelima, membutuhkan oksigen. Nah, ini adalah ciri umum dari Animalia. Nah, selanjutnya Kingdom Animalia ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata yang meliputi hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, dan vertebrata yaitu kelompok hewan yang telah mempunyai tulang belakang yang dimasukkan ke dalam filum Chordata, nanti dibahas ya. Oke, sekarang invertebrata itu ada Porifera, kemudian anggota kedua Coelenterata, lalu Platyhelminthes, Nemathelminthes, kemudian Annelida, yang keenam Mollusca, lalu selanjutnya filum Arthropoda, dan yang kedelapan ada filum Echinodermata. Nah, itu yang termasuk kelompok hewan invertebrata. Sedangkan vertebrata terdiri dari Agnatha, Fishes, amfibia, kemudian reptil, lalu ada aves, dan mamalia. Nah, itu vertebrata. Oke, selanjutnya saatnya kita bahas filum Porifera secara khusus ya. Kita lihat dulu ciri-ciri umum dari Porifera. Pertama, Porifera ini memiliki tubuh simetri radial ya, tipe radial embrionalnya diploblastik. Jadi hanya terdiri dari ektoderm dan mesoderm. Kemudian kita lihat ini struktur tubuhnya. Nah, ada bagian apa saja? Nah, di bagian tengahnya memiliki rongga tubuh. Rongga tubuh ini yang disebut sebagai spongosol. Lalu ada lubang keluar atau osculum, dan pori atau ostium. Nah, kita lihat ini adalah rongga tubuhnya atau spongosol. Lalu ini adalah osculum, dan ini adalah ostium. Lalu Porifera ini memiliki koanosit yang berada pada lapisan dalamnya. Jadi lapisan dalamnya tersusun dari koanosit yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, kita lihat. Nah, ini jika diperbesar koanositnya seperti ini. Ini ada kolar. Lalu ini ada partikel yang merah-merah, itu partikel makanan ya, yang ada di mukus. Lalu ini yang berwarna merah panjang nih flagelnya. Nah, ini sedang proses pemangsaan atau fagositosis ya, fagositosis partikel makanan ke dalam koanosit. Ini koanosit. Oke. Lalu ini yang berwarna biru, ini yang disebut sebagai sel ameboid. Nah, untuk apa sel ameboid? Nah, sel ameboid ini yang digunakan Porifera untuk menyerap dan mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh Porifera. Nah, itu sel ameboid.
Oke, nah kita lihat ini ada aliran air ya, untuk sirkulasi air. Nih alirannya seperti itu yang berwarna biru. Ini mesoglea dan ini bagian luarnya yaitu epidermis. Oke, nah porifera ini tubuhnya terdapat yang namanya spikula yang komposisinya mengandung zat-zat berupa zat kapur dan zat kersik atau benang-benang spongin. Itu komposisi tubuhnya ya. Nah, bagaimana reproduksi dari porifera? Porifera ini bereproduksi bisa secara vegetatif dengan budding dan gemule, nanti dibahas ya. Juga bisa dengan generatif, yaitu secara hermafrodit ya. Nah, di manakah tempat hidupnya porifera? Nih, habitatnya di perairan. Terutama porifera ini berada di laut. Oke. Sekarang kita bahas bagaimana porifera bereproduksi. Yang pertama, kita bahas dulu cara dia bereproduksi secara aseksual. Ada 3 cara. Yang pertama, dengan kuncup. Nah, kuncup yang terlepas dari induknya ini akan membentuk porifera baru atau tidak lepas, jadi tetap tinggal berdekatan dengan induknya dan membentuk koloni. Nah, itu dengan kuncup. Oke. Kemudian yang kedua, gemule. Ini merupakan tunas dalam gemule ini. Tunas dalam ini terbentuk ketika porifera berada pada lingkungan yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Tuh ya. Nah, tunas ini merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh terhadap kondisi buruk. Jadi ketika kondisi lingkungannya buruk, maka cara gemule inilah yang terbaik gitu ya bagi porifera. Dimana gemule ini akan lepas dari induknya jika kondisinya mulai membaik gitu. Jadi dia akan menjadi individu baru lepas ketika kondisi mulai membaik. Dan nanti setelah itu dia akan membentuk porifera yang baru. Nah, tetapi cara gemule ini hanya dimiliki oleh porifera yang berada di air tawar. Oke, sekarang aseksual yang ketiga yaitu dengan cara regenerasi namanya. Nah, ini merupakan bentuk lain reproduksi aseksual porifera, di mana potongan tubuh porifera yang lepas nanti akan dapat tumbuh menjadi porifera yang baru atau individu yang baru. Nah, itu secara aseksual. Oke, selanjutnya kita sekarang membahas bagaimana cara reproduksi seksual dari porifera. Ibu tampilkan gambar seperti ini ya untuk menjelaskannya. Oke. Nah, sel kelamin atau sel gamet pada porifera ini berkembang dari sel ameboid khusus ya yang disebut arkeosit. Nah, diperlihatkan. Nah, ini adalah sel ameboid khusus yang bisa menghasilkan sel gamet. Kita tulis ini adalah sel ameboid. Oke. Nah, nanti arkeosit ini akan membentuk spermatozoa sebagai sel kelamin jantan dan ovum sebagai sel kelamin betina. Nah, ini adalah sel spermanya. Oke. Kemudian si spermatozoa yang telah dihasilkan akan berenang di dalam air hingga nanti menuju atau mencapai ovumnya yang berada di bagian mesoglea. Nah, nanti ini perjalanan spermanya. Nah, itu menuju ke sana ya. Ini perjalanan sperma menuju ke ovum yang ada di dalam mesoglea.
Nah, penyatuan sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang proses ini terjadi di dalam mesoglia, ya, tempat adanya ovum tadi. Nah, zigot ini nah ini zigotnya yang merupakan hasil dari fertilisasi tadi ya. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi amfiblastula. Nah, kemudian amfiblastula ini akan menjadi larva bersilia. Nah, ini adalah amfiblastulanya. Kemudian nanti akan berubah menjadi larva bersilia. Nah, ini larva bersilia. Oke, kemudian larva bersilianya akan berenang menjauhi induknya. Nah, dia akan berenang, kemudian dia akan nempel pada suatu tempat. Nah, tempat nempelnya itu akan membuat dia akhirnya tumbuh menjadi porifera yang baru. Oke, nah ini adalah porifera baru. Nah, begitu secara seksual. Nah, adik-adik, porifera ini memiliki ribuan pori-pori. Nah, pori-pori ini memungkinkan aliran air akan melalui tubuhnya secara terus-menerus. Nah, kenapa harus ada air mengalir terus-menerus? Karena makanan dan oksigen yang diperlukan oleh porifera ini diperoleh dari air yang mengalir ini, gitu. Nah, selain itu, air yang mengalir ini juga akan mengantarkan produk-produk limbah metabolismenya. Nah, berdasarkan macamnya, ada 3 tipe saluran air pada porifera, yaitu yang pertama namanya askon. Nah, ini askon, lalu ada sikon dan laikon. Nah, askon ini merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya langsung dihubungkan dengan lurus ya, dengan saluran yang langsung menuju ke rongga tubuh bagian dalam atau langsung menuju ke spongosol namanya. Nah, itu adalah tipe saluran askon. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tipe sikon. Nah, tipe ini merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya ini dihubungkan dengan saluran yang bercabang. Jadi tidak langsung saluran lurus ya. Ini ada saluran-saluran yang bercabang ke rongga-rongga yang nanti berhubungan langsung dengan spongosol. Kalau tadi lurus, sekarang ini ke cabang-cabang dulu, jadi tidak langsung. Nah, yang ketiga ada leukon. Kalau leukon ini merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga, tapi yang sudah tidak berhubungan langsung dengan spongosol. Bisa kalian lihat di gambar ya, sudah seperti percabangan gitu. Selanjutnya kita sampai pada klasifikasi porifera. Nah, filum porifera ini terdiri dari 3 kelas, yaitu pertama kelas Calcarea. Nah, ciri dari kelas ini memiliki spikula yang disusun dari zat kapur atau CaCO3. Nah, ini contoh spesiesnya. Pertama ada sikon sp, lalu ini namanya Catrina sp ya. Ini indah sekali ya, ini Calcarea. Lalu yang kedua ada kelas Hexactinellida. Nah, ini ciri dari kelas ini memiliki rangka tubuh atau spikula yang tersusun dari zat silikat dan zat kersik.
Nah, contoh spesiesnya yang pertama ini namanya Plectella sp. Kemudian yang kedua ini namanya Peronema sp. Nah, selanjutnya pada kelas yang ketiga namanya ada kelas Demospongia. Nah, ini yang spons ya, yang kita kenal dengan spons. Cirinya spikulanya tersusun dari zat silikat, spongin dan atau campurannya. Nah, contoh spesiesnya pertama ini ada namanya Calypspongia sp ya. Lalu yang kedua ini Spongia sp. Nah, itu klasifikasi dari Porifera. Baiklah adik-adik, demikianlah video tentang filum Porifera. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video tentang animalia selanjutnya bersama Ibu Yunita ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.